Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maslanowita Dewi dengan NIM 472. Ingin menjelaskan metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sebagian besar lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia merupakan lembaga keuangan yang berbasis konvensional, yang mempraktikkan konsep bunga atau riba pada setiap produk yang ditawarkan. Namun, sejak tahun 1992 telah muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah yang melarang praktek dan konsep bunga atau riba pada kegiatan operasionalnya. Dilihat dari pertumbuhan perbankan syariah yang semakin mengalami kemajuan yang positif pada setiap tahunnya, maka diperlukan penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank yang biasanya menggunakan berbagai alat ukur, yaitu profitabilitas merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam penilaian kerja keuangan bank. Jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional, yaitu ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil syirkah dengan akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh dalam naik turunnya profitabilitas bank syariah. Ada beberapa peneliti yang telah meneliti tentang pengaruhnya pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas, diantaranya dalam penelitian dilakukan oleh Wibowo dan Sunarno 2016 menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sementara ada peneliti lainnya yang menyatakan hasil yang bertolak belakang yaitu dari Fadilah 2017 yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan dari Aisyah 2016 menyatakan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Tingginya resiko pembiayaan tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai non-performing financing atau pembiayaan bermasalah. Berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank sebagai pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah. Nah, resiko kredit yang disebabkan oleh ketidakmampuan pihak debitur untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Bila tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan proporsi kredit bermasalah yang semakin besar, sehingga akan berdampak terhadap kondisi perbankan yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap tingkat kesehatan bank. Nah, dengan memperhatikan hal-hal yang diidentifikasi di atas dan adanya keterkaitan antara variabel satu dan lainnya, atas dasar itulah saya mengambil judul pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap bank umum syariah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Yang kedua ada bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Dan yang terakhir ada bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Dan yang terakhir ada untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah apakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Bisa lihat dari gambar tersebut kita menentukan variabel bebas. Variabel bebas atau juga variabel prediktor merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terkait dan mempunyai hubungan yang positif atau negatif. Dalam penelitian ini merupakan variabel bebasnya adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara pihak pemilik modal, shahibul mal, dengan pengelola modal atau mudharib, di mana 100% modal ditanggung oleh shahibul mal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, selanjutnya menentukan variabel terkait. Variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi menjadi perhatian utama atau sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan, sekaligus menjadi sasaran dalam penelitian.
Nah, variabel terkait di sini adalah profitabilitas bank. Profitabilitas dengan Y, yaitu suatu ukuran presentasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Profitabilitas variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, dan konsekuen. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Disebut tes hipotesis. Ada dua macam hipotesis yang disebut dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif H1. Adapun rumusan hipotesis yaitu untuk mengetahui atau menguji pengaruh variabel independen X1 atau X2 secara parsial dan selimutan terhadap variabel dependen Y yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. H1 di sini adalah pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. H2-nya, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Lalu selanjutnya ada data dan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data macam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan laporan keuangan terutama neraca dan laporan keuangan yang dipublikasi oleh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah menerbitkan laporan keuangan dalam periode 2015 sampai 2019 atau 5 tahun terakhir. Lalu yang terakhir ada teknik analisis. Teknik analisis penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen dan bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Jika analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Nah, persamaan regresi linier berganda adalah suatu bentuk persamaan regresi linier yang menjelaskan hubungan linier fungsional secara linier atau beberapa variabel bebas dengan hanya satu variabel terkait. Di dalam suatu praktik variabel tidak hanya terkait dengan hanya satu variabel, tetapi bisa terkait dua variabel atau lebih. Persamaan regresi yang digunakan untuk meneliti pengaruh X1 dan X2 terhadap Y dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun digunakan sebagai berikut. Y sama dengan profitabilitas, X1 mudharabah dan X2 musyarakah. Untuk menguji pengaruh variabel independen X1 dan X2 secara parsial dan selimutan terhadap variabel dependen Y yang dilakukan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.